Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Fajar Febrianto, kelas A2. Kita akan membahas tentang materi untuk persyaratan UTS-nya Bapak Muhammad Afif Salim STMT untuk makul IUT 1. Sebelum kita melakukan pembahasan tentang materi perkenalan waterpass dan juga cara membaca rambu-rambu ukur, jangan lupa ya, langsung saja kita melakukan pembahasan materinya. Untuk UTS IUT 1, apa sih itu waterpass? Waterpass adalah suatu alat ukur yang digunakan oleh surveyor. Surveyor itu pekerja ukur untuk mengukur beda tinggi antara titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut itu biasanya berbentuk garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Kemudian pekerjaan menggunakan waterpass itu biasa disebut dengan leveling atau waterpassing. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan suatu sistem atau referensi dan juga bidang acuan tertentu. Jadi penentuan tinggi suatu titik itu harus berdasarkan sistem referensi bidang acuan tertentu ya teman-teman. Lanjut ke bagian-bagian waterpass, bisa dilihat di sini ada gambar dari waterpass. Yang ini namanya tombol fokus mikrometer, bertujuan untuk memfokuskan lensa agar terlihat sumbu dari rambu ukur. Ada teleskop, pelindung lensa objektifnya, lingkaran horizontal, ring lingkaran horizontalnya, skru pendatar. Nah, ini itu digunakan untuk meratakan atau biasanya untuk mengatur dari nivou kotak. Jadi untuk mengatur gelembung agar tepat di tengah lingkaran nivou kotak. Ini pelat dasar untuk menaruh atau memasang pada tripod dari waterpass. Pelat pagar pendatar, tombol penggerak halus horizontal, skru pengatur gelembung nivou kontaknya juga, penutup skru pengatur benang silang, lensa okuler, ring pengatur lensa okulernya, terus visir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus lanjut ke tripod. Tripod sangat penting dalam penggunaan waterpass. Digunakan oleh surveyor di lapangan untuk memudahkan pengukuran. Sangat penting dalam penggunaan waterpass. Bagian tripod itu ada bidang level kepala statif. Ini untuk memasangkan antara waterpass dengan tripod. Terus skru penguncinya, tali pembawa, skru penyetel. Ini untuk meninggikan atau untuk mengatur ketinggian dari tripodnya. Terus kaki statif. Kemudian lanjut untuk cara membaca rambu ukur. Ada dua jenis interval rambu ukur, yaitu interval 5 mm dan 10 mm. Bisa dilihat sendiri dalam gambar teman-teman. 5 mm dan 10 mm. Terus gimana sih untuk membaca rambu ukur? Dalam membaca rambu ukur itu diperlukan data dari suatu bacaan rambu ukur tersebut.
Ini ada contoh soal ya teman-teman, bisa dilihat gambarnya. Yang ditanyakan yaitu berapa T beda tinggi antara P1 dan P2, dan juga D jarak antara optik P1 dan P2. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal tersebut, kita sebagai surveyor atau pekerja pengukuran di lapangan harus dapat melaksanakan pembacaan rambu ukur dengan pesawat ukur atau waterpass tersebut. Cara mendapatkan benang atas, benang tengah, dan benang bawah itu udah wajib kita ketahui. Nah, caranya bagaimana? Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama, kita meneropong waterpass, kemudian salah satu orang kita, teman kita tuh berdiri dan membawa rambu ukur di titik yang akan kita tentukan. Kemudian kita teropong dan perjelas lagi ketika kita sudah melihat rambu ukurnya, pasti akan terlihat benang atas garis merah 3, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, kita dapat menentukan benang bawah terlebih dahulu, yaitu seperti contoh gambar ini 1,820 mili. Nah, yang tengah ini 1,990 m, dan yang atas 2,160 m. Kemudian yang kedua yaitu yang interval 5 mili, sama seperti yang pertama. Kita lihat dulu di waterpass dan kita keker, kita tembak rambu ukurnya. Jika sudah terlihat rambu ukurnya, pasti akan terlihat, dan kita akan mengepas. Selanjutnya kita mengepaskan garis tengah ini, garis 3 ini, yaitu garis atas, garis tengah, dan garis bawah. Jika di contoh ini yaitu yang bawah 2,047, yang tengah 2,201, yang atas 2,355. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan untuk mendapatkan angka di depan koma 0,000, di depan koma 0,000 ya teman-teman, itu harus berpatokan pada keberadaan benang atas ini, benang tengah, dan benang bawah. Pada tiap kolom 10 cm, melihat contoh di atas, bila benang atas 0,875, berarti nilai yang menjadi patokan adalah suatu angka di depan koma. Jadi satu angka di depan koma ya teman-teman. Dan belakang koma adalah 0,8 patokannya. Nah, pembacaan rambu kebenarannya sangat diperlukan. Jadi dalam menembak atau mengukur di lapangan menggunakan waterpass itu kita harus benar-benar teliti ya teman-teman. Karena hasil ketelitian itu mutlak. Jadi ya memang ada toleransi, tapi alangkah baiknya harus benar-benar teliti agar tidak meminimalisir kesalahan. Ya, mungkin seperti itu dulu dari materi yang saya sampaikan tentang perkenalan waterpass dan cara membaca rambu ukur. Kurang lebihnya dari video ini saya meminta maaf, dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Tinggalin komen di kolom komentar, like dan subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.